Leher kaku, hati tenang, kista hilang. Hilangnya kemana? What? Hilangnya kemana? Ayo sekarang Bisa. belum dia apa-apain. Bisa nengoknya tadi nggak bisa begitu ya? Kaku, bisa ya? Belum saya apa-apain ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Ya. Intinya emang saya lihat ini hati dan pikirannya yang bikin dia tegang. Tadi kan udah nggak ada nyangkut kan? Tadi berasa nyangkut gitu. Sekarang Alhamdulillah enak. Lega aku. udah lega. Insya Allah tuh sehat. Kan jadi curhat. Ya kan ada aja. What? Apa ya Allah, aku bilang terus berapa hari memang di sini nih kayaknya nggak enak nih aku bilang, tapi aku bilang aku nggak telat makan. Aku bilang cuman dibilang enggak, cuman kok kayak ada yang kayak ada yang nyekek tiba-tiba gitu kak, kok kayak kaku ya, aku bilang gitu, dibunyiin nggak bisa bunyi, kok nggak enak kayaknya di sini. Terus sakit gimana? Jadi berat kepala itu. Pikiran, Oh, pikiran sakit, pikiran hidup, pikiran keluarga. Ya masalah hidup ini, iya. gitu ya. Bebasin. Segera. Ntar kalau dari sini, bukan dari sini deh, sekarang deh. Kalau hatinya bebas, pikiran bebas. Insya Allah tuh kayak energi negatifnya terlepas, sehat dia. Iya, kadang suka kayak gitu sampai suka takut kemana-mana aku. Kayak gitu. So, tiba-tiba suka kayak ngeblank gitu. Ini berapa lama sih kisah ini? Aku kan baru tahu ya 4 bulan yang lalu. Maksudnya apa, ada yang gantung, ganjel gitu? Iya. Yang ganjel. Sini kisah tuh ya. Iya. Biasanya Iya. kalau kisah tuh di sini. Oh iya, pokoknya di daerah sini. Ada pankreas depan tengah sini. Ya. Bismillah. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ini saya yang sakit ini mah dengkul saya dihajar. Bapak depanan bapaknya. Bapaknya itu remes dengkul, saya kompor dari rumah susah bener. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Nah, dikit lagi. Tuh, pegangan lagi ke suaminya. Kita hancurin dulu ya. Tarik nafas, buang dari mulut. Sakit banget Ustaz. Sakit karena ada penyakitnya. Shock, sekarang pegang, cariin. Hilangnya kemana? What? Hilangnya kemana? Hilangnya kemana? Enteng. Cuman emang masih bega ya? Emang beganya karena geraknya Kamu. atau? Dan asam nih, beganya saya buang dulu ya, biar terasa perubahannya. Bismillah. Allah Akbar. Enggak. Enggak. Jangan nanya hilangnya kemana. Dia insya Allah udah Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah. Gitu. Ya, yang penting hatinya pikirannya bebasin. Ya, amin. Sok duduk nih, belum diapa-apain nih. Katanya berat, pegel-pegel. Udah duduk aja sih begini, nanti main. Nah. Nih, ya ini kayak orang bercanda mulu jadinya ya gitu. Ini ngobatin orang yang tawa mulu kayak nggak serius, padahal emang harus bercanda ya. Gitu. Bener, Pak Ustadz. Emang senang. Apalagi aku orangnya emang kayak gini. Ya iya, gitu. Emang tadinya bekas ini kali ya, pembayaran dahsyat. Insya Allah. Ini belum diapa-apain ya. Makanya saya bilang tadi kan berat nih. Punggungnya semuanya segala macem, apa lehernya kaku. Ini belum diapa-apain nih. Saya cuma menyarankan lepas hati pikirannya, bebasin dari sekarang. Artinya maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Terutama kita harus bisa lurus lagi. Artinya berprasangka baik kepada semua orang itu sangat bijak. Nah, percaya kepada semua orang itu ceroboh. Itu lebih ke arah hati-hati dan waspada. Nih, sekarang coba tarik nafas, buang dari mulut. Shock. Enak kan napasnya? Sakit nggak? Enggak. Nah, terus nengok lehernya coba. Kaku nggak tadi kayak? Enggak. Nah, pegel nggak? Sakit nggak? Enggak. Yang tadi barusan ngomong katanya sakit, Iya. pegel segala macam. Berat tadi. Berat. Berat terus sakit kayak suka kaku, kayak sampai aku bilang kok kayak
ayah gimana sih, tiba-tiba langsung berhenti gitu, apa ya, udah apa, gerak aja susah gitu. Gerak aja susah. Sekarang Bisa. belum dia apa-apain. Kan? Bisa nengok ya, tadi nggak bisa begitu ya, kaku bisa ya, belum saya apa-apain ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Intinya emang saya lihat ini hati dan pikiran yang bikin dia tegang. Iya kan, saya takut Pak Ustadz. Nggak usah takut, insya Allah sehat. Amin ya. Alhamdulillah. Nah, jangan tanya tuh sakitnya kemana. Nangis bahagia ya, jangan nangis sedih ya. Bahagia insya Allah sehat ya. Sehat selalu, nggak usah dipikirin. Kan sekarang insya Allah udah dipegang ya, kistanya sehat. Kan ada nyangkut nggak tadi? Enggak. Sakit tapi banget. Tapi kan udah nggak ada nyangkut kan? Tadi berasa nyangkutnya. Sekarang alhamdulillah enak, lega aku. udah lega. Insya Allah itu sehat ya. Nggak usah pikir lagi, insya Allah sehat udah itu. Dia ada pun keinginan mah, harapan pasti ada. Selama ini Allah yang menentukan, kita hanya berupaya. Jadi kita yang bisa pintar-pintar mengkondisikan keadaan. Kalau kita nggak bisa pintar-pintar mengkondisikan keadaan, ya kita akan sebuat seperti ini. Jadi adik nggak dapat, ya ada badan sakit. Benar. Seperti itu. Gitu. Ya. Kan jadi curhat. Ya kan ada deh. Insya Allah sehat. Itu ketawa. Gitu. Insya Allah nggak gantung, sehat udah. Ya. Iya, pengen kan Itu sehat. iya. Ya itu sehat udah. Tadi ngegantung katanya. Iya, emang gak enak. Aku sakit, dia gak ngertiin kan. Ya emang gimana sih mau gimana ya. Aku bilang ya Allah, aku tuh sakit kan. Aku bilang sakit kan banget, tapi semua aku paksain kan. Pelajaran nih, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya apabila seorang suami dan istri ibadah bahasanya sampai ke bahkan secara biologisnya disebut sperma yang bersatu, maka harmonisan akan dapat. Nah, makanya lahir batin seorang suami dan istri itu sangat diperlukan. Agar kenapa? Dengan harapan kita nanti akan Allah pantasnya dari segi kesehatan, rezeki ataupun harta ataupun anak. Harus saling ngerti, evaluasi dalam rumah tangga, dan tidak ada istilahnya gengsi dalam rumah tangga. Gitu. Karena kenapa dalam rumah tangga itu udah paling sempurna. Gitu iman seseorang lewat jalur rumah tangga. Seperti itu. Makanya apa? Ujiannya pun besar. Nikah itu dibagi menjadi 3. Nun kaf ha. Nikahnya nunnya itu nikmat, kafnya itu karokah, haknya itu hasanah. Biasanya mentoknya di karokah. Kalau udah bisa melewati itu, insya Allah hasanah. Seperti itu. Jadi memang harus saling, nggak ada gengsi dalam rumah tangga. Nah, disitulah nanti akan setan akan berperan. Bagaimana buat hati seorang perempuan banyak gelisah, banyak ketakutan, banyak kecemburuan, banyak keterpurukan. Seperti itu, dari mulai jin jahat, jin saka, jin kori, jin dasim, jin domit dan sebagainya, jin ifrit, sekalipun mereka satu tujuan untuk menggoda anak cucu Adam. Happy aja. Mulai emosi. Gitu. Berarti yang emosi itu dari diri kita sendiri, betul? Jadi bukan apa, terkadang bukan orang itu yang mengecewakan kita, tetapi pengharapan kita yang terlalu berlebihan. Jangan mengharapin dari suami sendiri. Artinya tuh pengharapannya itu terukur, bukannya yang membuat kita semakin jatuh dan patah. Gitu. Kan cuma ngobrol dianggap dibicarain kan biar happy, bukannya dianggap serius. Orang lagi ngomong serius kan gitu. Ya? Seperti itu. Tujuannya apa? Intinya biar harmonis. Nah, yang disebut sakinah mawaddah warahmah itu harapan. Semoga Allah berkah di dalam rumah tangga kita. Gitu ya. Apa sih lo buat baju belang banget. Gitu ya, sehat ya. Amin. Sehat berarti dah. Itu tawa mulu udah gak sakit kan?